Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Anggraini, CGP dari Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan mengupas tentang skenario anak-anak asuhan. Di mana aku sebagai coach, guru adalah saya sendiri. Kemudian sebagai coacher atlet itu Ibu Rizky Alia. Dan sebagai pengamat satu itu Ibu Adi Arisolita, pengamat dua sekaligus time itu Ibu Milawati. Saya sedikit menceritakan tentang kasus yang akan saya paparkan hari ini. Di mana yaitu seorang murid bercerita dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut yang tidak ikut les. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Selamat pagi Lia. Bisa kita ngobrol sebentar? Selamat pagi Bu. Boleh? Bisa Bu. Boleh Bu. Ibu lihat akhir-akhir ini kamu terlihat murung dan tidak bersemangat. Kenapa? Iya Bu. Saya memang ada sedikit masalah dan ingin sekali menceritakannya sama Ibu. Tapi saya bingung. Terima kasih ya Bu. Sudah bersedia meluangkan waktu itu buat saya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Ada. Saya juga bingung. Kenapa saya berpikir begitu? Saya tidak merasa nyaman saat belajar di kelas. Ada satu mata pelajaran yang saya tidak nyaman, Bu. Baiklah, coba sekarang aku ceritakan ke Ibu. Apa yang membuatmu tidak nyaman dalam satu pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang ibu dalam hal memberikan nilai ulangan, Bu. Oke. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini, Bu. Guru tersebut membuka les privat. Nah, sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat, Bu. Kecuali saya. Coba kamu ceritakan apa yang membuatmu tidak nyaman dan berpikir bahwa gurumu tidak adil karena membuka les privat. Saya merasa nilai yang diberikan tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut. Mereka dapat nilai lebih baik daripada nilai saat tidak ikut les, Bu. Oh, begitu. Terus ada lagi? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak ikut les privat. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau mengatakan, anak yang kesulitan dalam belajar bisa mengikuti les privat seperti yang lain. Apa yang membebani pikiranmu setelah mendengar perkataan seperti itu? Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les tersebut, Bu. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang masalah ini? Saya menanyakan kepada teman-teman saya yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu?
Mereka lebih paham Bu dengan penyelesaian soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal yang lainnya. Kalau dari diri kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya saya berencana ingin menemui beliau untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu dan saya takut beliau marah, Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih. Kenapa tidak kamu coba? Benar, Bu. Terus saya mencoba menemui beliau. Oke, setelah kamu menemui beliau, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menanyakan pada beliau, seandainya saya tidak ikut les, apakah saya akan mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Baik, ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar di setiap sore, Bu. Saya selalu mengulang pembelajaran dan latihan soal di rumah. Saya juga suka menonton video tutorial di YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tapi semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih jual jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan pada sore hari. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa mempengaruhi, Bu, karena waktu belajar saya jadi kurang. Nah, coba kamu pikir lagi tentang nilaimu. Disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Ikut les saya tidak mungkin karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Mila, teman saya. Dia ikut les dan biasanya dia mau membantu saya menjelaskan materi yang belum paham. Jadi, apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu? Ada 3, Bu. Yang pertama, saya ingin menemui beliau dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya juga akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan beliau kemarin. Lalu yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan Ibu Anis. Bagus, Ibu setuju rencanamu itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu? Saya besok pagi akan menemui beliau di sekolah dan saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan minta bantuan sama Mila dan Anis untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, semoga berhasil ya. Terima kasih Bu atas supportnya. Saya mohon izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Dadah Ibu.